Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan pagi di hari ini. Saya rindu kita semua memiliki sebuah kata yang sama dengan iman bahwa hari ini adalah hari berkat bagi kita. Haleluya. Kita langsung di dalam renungan pagi. Saya memberikan sebuah tema tetap seperti bulan yang lalu, yaitu mau menang. Namun ini pada bagian yang kedua, ringkasan di bulan yang lalu bagian pertama. Pertama, kenalilah Allah secara benar. Siapa Allah itu? Kedua, percaya bahwa janji Allah itu nyata adanya. Dan yang ketiga, bertindak dengan hati-hati. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekalipun kita bisa mengendalikan, mengenal Allah dengan baik, sekalipun kita mengalami banyak mujizat-mujizat dari janji-janjinya, tetapi kalau perjalanan kita belum sampai pada finishnya, lalu kita tidak bertindak dengan hati-hati, maka saya berani katakan seringkali karena kurangnya hati-hati sehingga kata menang yang seharusnya menjadi milik kita diubah menjadi sebuah kekalahan dan kekecewaan. Itu sebabnya kita mau belajar. Seperti Musa dan Harun, bagaimana dia mengalami kegagalan hanya dalam perkara yang sangat kecil. Musa gagal bukan karena kepemimpinannya tidak baik. Tetapi Musa gagal oleh karena emosional yang tak terkontrol dengan baik di mata Allah. Dalam Bilangan pasal 20 ayat 2-13 saudara bisa baca semuanya. Namun saya hanya dapat menceritakan ringkasan daripada ceritanya. Musa emosi oleh karena umat Allah semuanya melakukan demo besar-besaran. Demo terjadi pasti ada orang yang memprakarsai. Mereka yang membakar suasana menjadi suasana yang tidak menyenangkan. Sehingga umat Allah bersatu, mereka melawan Musa dengan bahasa mengungkapkan kekecewaannya oleh karena kekesalan mengapa mereka sekarang berada di Meriba. Sebuah daerah yang sangat tandus, tidak ada kehidupan, yang mereka pikirkan adalah kematian. Ini kebiasaan umat Allah setiap menghadapi kesulitan bukan meyakini kalau Allah itu penolong yang ajaib. Tetapi justru yang dia lakukan, mereka bersungut-sungut. Dan hal ini Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan seringkali terjadi dalam kehidupan kita hari-hari yang kita hadapi. Saat kita menghadapi kesulitan, seringkali rumah tangga yang seharusnya tidak harus bercecok, bertengkar oleh karena ekonomi, sehingga membuat suasana menjadi tidak menguntungkan. Emosional dari masing-masing oleh karena ego yang ada, sehingga menjadi pemecah di dalam ketenangan yang ada. Kita mau belajar. Jangan seperti umat Allah di zaman Musa. Setiap menghadapi masalah, mereka pasti rame ribut menuduh hamba Tuhan yang gak becus, hamba Tuhan yang gak sempurna, hamba Tuhan yang ngawur dan lain sebagainya. Bukan membawa kepada tanah perjanjian, tetapi mereka menganggap bahwa Musa memiliki rencana bersama Harun menempatkan mereka di lubang kematian yang tidak pernah mereka sadari. Ini kesalahan besar. Dan mari Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita pun sama. Kalau kita menghadapi masalah, jangan berpikir masalahnya. Kita harus berpikir bagaimana Tuhan yang sudah menolong kita. Luar biasa. Jangan berpusat kepada masalah. Engkau akan lumpuh, engkau akan mati. Imanmu gak akan bertumbuh. Dan kematian itu pasti akan terjadi kalau kita gak bisa merubah sikap kita dengan baik. Ya. Jadi Musa emosi oleh karena mereka melakukan kudeta besar-besaran. Lalu Musa dan Harun menghadap Tuhan dengan bersujud, dan saat itu juga Tuhan jawab doanya. Sehingga Musa diperintahkan menghadap ke gunung batu itu dan berkata bahwa gunung batu itu akan mengeluarkan air. Dan air itu pasti terpancar untuk mencukupi kebutuhan mereka bersama ternaknya. Sempurna bukan?
Tapi sayangnya emosional Musa yang begitu tersakiti hatinya karena tingkah laku umat yang sudah ditolong, umat yang sudah dipimpinnya bukan bersyukur, tapi justru menyalahkan dia selalu, sehingga ada kata-kata yang tidak sepatutnya dikatakan Musa ucapkan. Ini yang membuat hati Allah kesel. Musa hanya suruh bicara, gunung batu keluarkan mata air, maka mata air itu akan keluar. Hanya dengan firman, dengan kata-kata itu, semuanya akan tunduk melakukan sesuai dengan perintah Allah. Tapi Musa malah menghentakkan tongkatnya 2 kali. Ini kegagalan Musa. Jadi di dalam Mazmur pasal 106, coba kita mengarah agak jauh ya, dalam Mazmur pasal 106 ayat 32 dan ayat 33. Firman Tuhan, mereka menggusarkan dia dekat air Meribah, sehingga Musa kena celaka karena mereka. 33, sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Ini yang membuat Musa gagal karena tingkah laku umat Allah sendiri. Di dalam gereja pun sama, seringkali sidang Jumat Allah, mari kita belajar ya. Kalau kita mengalami atau menghadapi masalah, mungkin ketidakpuasan hati dengan seorang pemimpin, nggak usah kita ajak-ajak teman lalu kita berkata-kata, mendemo lah dengan kata-kata yang tidak sepatutnya. Wah, pimpinanku nggak pecus, wah ini dan itu dan lain sebagainya. Emang kita pecus? Kita hanya bisa menyalahkan. Kita kemarin bisa tertawa mendengar khotbah dari Bapak Pendeta Stefanus. Pendeta itu selalu salah di mata jemaat. Pakai dasi miring ya salah. Badan kurus dikatakan kurang makan, kurang doa. Badan gede dikatakan rakus, kebanyakan makan, kebanyakan berkat. Dan terlalu banyak kata-kata itu membuat kita akhirnya tertawa ya. Terbawa dengan suasana yang di dalam kata-kata Bapak Pendeta Stefanus. Nah, hari ini pun sama, saudara. Umat Allah di Israel, mereka semuanya nggak memikirkan bagaimana sulitnya seorang pemimpin memimpin mereka pada tingkat-tingkat yang sulit, tetapi tetap semuanya bisa teratasi dengan baik. Ini yang harus kita pahami, saudara. Kita harus bergandengan tangan. Kalau mungkin ada ketidakcocokan, ayo kita bicarakan dengan baik. Bicara yang tidak melukai hati itu bagaimana? Belajar. Ya, belajar kepada firman Tuhan. Jangan karena mulut kita bebas untuk bicara, lalu kita bicara seenaknya. Akhirnya seperti Musa. Daud mengisahkan kegagalan Musa dikarenakan tegar hati umatnya Allah itu sendiri. Kembali pada Yosua pasal pertama. Ya, pada Yosua pasal pertama, kenapa Allah di dalam ayat 6, 7, 9 menekankan selalu dengan kata ya, di sini kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Diulang lagi pada ayat 7 dan ayat 9, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mengapa, saudara? Supaya Yosua berhasil. Karena umat Allah pun tidak akan pernah bisa berubah. Tingkahnya, perilakunya tetap selalu menghakimi pimpinannya. Supaya dari kisah ini Yosua pun diteguhkan hatinya. Jangan tawar hati. Apapun yang dihadapi, tetap maju terus, pimpin dengan benar, jaga kata-kata yang terbaik, supaya tujuan di tanah perjanjian itu menjadi kenyataan yang nyata. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, kembali bagaimana cara kita supaya kita bisa berhati-hati. Nah, ini ya. Coba kita lihat pada Yosua pasal pertama ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi temanya, jadi intisarinya yang kita akan petik yaitu mempelajari firman Allah dengan benar dan melakukan, maka tindakan kita akan terjaga dengan nilai yang penuh dengan hati-hati supaya kita selamat sampai pada tujuan. Puji nama Tuhan. Kesimpulannya, yang pertama, bila mana kita mau menang, setelah 3 hal yang kita sudah lakukan, tingkah laku, hati-hati
hati mempelajari firman Allah. Yang pertama, mempelajari firman Allah dengan benar dan melakukannya. Yang kedua, menjaga emosional kita dengan baik. Bila kita sudah melakukan semuanya itu, maka kata menang itu bukan sekedar cerita, tapi nyata menjadi milik kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa di dalam satu iman. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Melalui kebenaran firman-Mu, hamba berharap dan berdoa, memberkati umat-Mu semuanya, biarkanlah mereka tetap selalu menjadi pemenang, sekalipun sulit. Tetapi ada sebuah perjuangan yang mereka lakukan, yaitu mengenal firman-Mu dengan tepat dan meyakini bahwa Engkau Allah penolong yang ajaib. Inilah yang menjadi doa kami, dan hamba percaya hari ini adalah hari berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin.